Dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai tentang rumah adat, peninggalan sejarah, dan olahraga modern yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja ikuti kegiatan wawancara saya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya dari Matkul Sosiologi Olahraga di sini ingin mewawancarai rumah adat Istana Basa Pagaruyung, yang mana langsung saja kita mewawancarai di dalam. Let's go. Maafkanlah diri denai dah sayang, indah talak menolakkan dah. Diri denai ia dijodohkan, jo pilihan orang tua denai. Rasa rambut jantung di dalam. Baiklah, langsung saja untuk mewawancarai dalam rumah adat Pagaruyung ini. Baiklah Bu, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu lebih awal. Nama saya Reni, saya pemandu wisata di sana. Baiklah, di dalam wawancara ini saya mempunyai 3 pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu saya ingin menanyakan gimana sih awal mulanya rumah adat ini didirikan, Bu? Oke, baik. Mungkin agak membetulkan sedikit, ini bukan rumah adat tapi istana. Istana Basa Pagaruyung yang bentukannya adalah seperti rumah adat Minangkabau. Hanya bedanya adalah Istana Basa Pagaruyung ini memiliki 3 tingkat. Jadi Istana Basa Pagaruyung awal mulanya Istana Basa Pagaruyung itu didirikan pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1347, di mana pada saat itu masa pertama dari kerajaan Pagaruyung atau namanya di Jawa. Dibangun di Bukit Batu Patah, namanya di belakang bangunan ini ada bukit, di atas itu. Berarti awal mula rumah ini di belakang sana, Iya, di awal di sini di Bukit Batu Patah namanya sini. Selanjutnya langsung aja ke pertanyaan kedua, Bu. Saya ingin menanyakan rumah Pagaruyung ini namanya emang dari awal rumah Pagaruyung atau sebelumnya ada pergantian nama, Bu? Namanya Istana Basa Pagaruyung. Dari dulu memang itu juga, karena memang namanya itu Istana Basa Pagaruyung itu artinya adalah istana, Basa itu artinya besar, Pagaruyung itu nama kerajaannya. Jadi ini adalah istana besar dari kerajaan Pagaruyung. Jadi namanya udah ini dari dulu. Berarti dari awal rumah ini dibentuk sampai sekarang emang namanya Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung. Saja yang terakhir itu, Bu, saya ingin menanyakan rumah istana ini apakah emang dari dulu menjadi tempat pariwisata ataukah sebelumnya menjadi rumah pribadi milik warga sini, Bu? Kalau dulunya ini adalah tempat tinggal dari keluarga kerajaan, tempatnya raja yang tinggal di sini bersama keluarga, dan pusat pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan dari kerajaan Pagaruyung. Nah, itu pada abad ke-13 sampai ke abad 18, tepatnya 1804 terbakar pertama kali Istana Basa Pagaruyung. Semenjak saat itu dan gak ada lagi Istana Basa Pagaruyung atau rumah adat Pagaruyung ini. Nah, baru di tahun 1976 dibangun KPK pertama, dipindahin ke sini, baru berubah menjadi tempat pariwisata. Oh, berarti rumah yang pertamanya itu udah terbakar pertamanya. Udah habis. Berarti ini udah replikanya. Iya. Baiklah, mungkin itu adalah pertanyaan 3 saya. Mungkin cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah membantu pertanyaan wawancara saya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya, Langsung saja Pak ya. ya, Saya ingin menanyakan dari sejarah kelenteng bangunan ini Pak. ya. Langsung saja Pak dijelasin. Kelenteng ini berdiri tahun 1891, berdiri di Kelenteng Silingkiong. Tahun 1861 terjadi kebakaran. Tahun 1893 dibangun kembali selesai tahun 1897. Lalu diresmikan. Tahun 2009 terjadi gempa bumi besar sehingga mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan lagi. Tahun 2010 dibangun lagi di lokasi baru yang berjarak kira 100 meter dari kelenteng. Mohon kali maju juga bergabung pada organisasi tempat ibadah Tridharma, yaitu Buddha atau dan Konghucu yang berpusat di Surabaya. Tahun 2013 selesai dibangun lalu diresmikan pada tanggal 31 Maret 2013. Tahun 2018 dibentuk menjadi Yayasan Kelenteng Silingkiong Padang. Berarti Pak, kan pertama kelenteng yang pertama waktu yang di sana terjadi kebakaran. Ya, lalu Dibangunkan lagi, tetapi tempatnya masih di sana Pak ya. udah diri ini nih. Jadi Nah, terjadi kebakaran 18 kebakaran tapi masih di sana kan Pak. Ya, dibangun lagi tahun 1893. Selesai tahun 1897 lalu diresmikan. Tahun 2009 menjadi gempa. Gempa. Berarti sudah terjadi gempa baru bangunan ini rusak ada. berat. Ya, baru terjadi Baru ini. bangunan Ya, ada. Berarti bangun bangun 2010. 2010 Nah. dibangun lagi inilah yang Ya, selesai tahun 2013. Ya kan? Dan diresmikan 30 Maret 2013. Nah, itulah tahun 2018 dibentuk menjadi Yayasan Kelenteng Silingkiong. Terus Pak, boleh nggak Pak saya menanyakan dari fungsi dari ini apakah hanya untuk umatnya saja yang datang, apakah seperti kami untuk melihat memvideokan untuk wisata Kalau melihat untuk foto spesial khususnya untuk yang bakalan untuk bagi ya kan, ada tempatnya. Yang kedua, boleh masuk dalam tapi ada kita punya dari sekolah di mana punya surat tapi ya tujuan kita wisata budaya dalam kan. Nanti ada yang makin budaya ini berarti masuk dibatasi ya kalau untuk foto siapa aja boleh tapi batasi sini. keluarganya Nah, bagi tapi Pak. kalau melihat ke dalam itu tergantung nama surat-surat kita di mana sekolah mana tujuan kita nanti budaya yang masuk ke dalam menurut kita Berarti kalau mau masuk ke dalam itu harus ada pakai nama surat. surat ada masuk om kantor kita dari sekolah mana tujuan kita dan budaya dan yang budaya yang menyambung kita ke dalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, saya perkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan Kak, nama saya Nadia Ramadayanti. Di sini saya akan mewawancarai Kakak. Sebelum itu, baiknya Kakak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nurani Indraningsi Wirti. Baiklah, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya itu saya akan mewawancarai yang mana di sini kan tentang olahraga silat. Yang mana saya akan menanyakan awal sejarah dari olahraga silat Kak. Oke, kalau untuk mengenai sejarah, sebenarnya kan dibagi menjadi dua. Sejarah ini ada orang bilang dari Indonesia dan ada bilang dari Minang. Sebenarnya kan yang sile itu berasal dari Minang. Nanti dikembangkan oleh orang Indonesia, baru Jawa, dan kepulauan-kepulauan yang lain.
Kalau dari silat itu sendiri sebenarnya kan itu berasal dari surau. Yang dianjurkan kebanyakan itu para laki-laki yang tinggal di surau dan belajar silat. Habis itu dikembangkan, Indonesia yang mengembangkan sampai sekarang silat itu terkenal di Indonesia, seluruh pelosok Pulau Jawa, Kalimantan, semuanya terkenal. Cuman awalnya itu memang ya dari surau. Surau dari daerah Minang kan Kak? Iya, ada orang Minang sebenarnya, nanti baru dikembangkan di Indonesia. Berarti dari silat tersebut yang lebih terkenalkan lagi, apalagi di daerah Minang lebih terkenal. Minang udah terkenal dengan silat. Terus Kak, kalau di silat itu apakah terdapat kategori-kategorinya Kak, atau hanya satu silat? Ada silat itu menjadi bagi dua, silat seni dan silat laga. Sedangkan yang seni ini ada juga tiga, seni tradisional, seni tunggal, dan seni bergu. Sedangkan untuk laga itu kan yang biasa kita lihat tuh laga itu dalam satu gelanggang itu ada 2 orang dan ada wasit. Kalau untuk seni bela dirinya yang bagian seni itu kan ada tunggal, ada ganda, dan ada beregu. Sedangkan yang tunggal itu sendiri, yang ganda itu silat tradisi. Contohnya kayak seperti kita di Minang, ini tradisi Minang kita kan ada silatnya. Di Jawa juga ada tradisinya kan, itu yang ganda. Sedangkan yang beregu itu nasional, seluruhnya memakai silat beregu, dan tunggal juga memakai nasional, kecuali yang ganda itu ciri khas kita masing-masing daerah. Contoh di Padang ini ciri khas silatnya yang tradisi. Yang Periaman juga ada ciri khas silat tradisinya. Terus kalau yang seperti kalau ada orang baralek tuh kan Kak, itu kan sepertinya ada orang silat di depan gua. Itu juga termasuk dari olahraga Silat tradisi. silat tradisi yang ganda berarti yang ganda. Terus kalau yang diperlombakan yang seni yang ada jurus tunggal, ada jurus golok sama toya Itu kan seni tunggal, itu kan nasional. Nasional kita nggak bisa merubah seninya, kita nggak hanya bisa memperbaiki aja. Contohnya kan tunggal, ada tangan kosong, golok, dan toya. Tangan kosong itu kan terdiri dari 50 gerakan, sedangkan golok dan toya itu juga 50 gerakan, jadi jumlahnya itu 100 ya, 100 gerakan. Sedangkan kalau untuk seni tradisi itu pakai ciri khas kita masing-masing, tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Sedangkan untuk beregu juga bisa kita hitung berapa jumlah gerakannya. Berarti kalau yang udah dinasionalkan itu emang udah ada hitungan Ya udah hitungan mentok. gerakan. Kalau yang Ganda. tradisi untuk balik ke daerah kita masing-masing itu tergantung berarti kan? Tergantung seninya aja lagi. Seni kuncian itu kan udah memakai tradisi kita masing-masing. Berarti laga dengan seni yang kayak jurus itu berbeda. Beda. Kalau laga itu kan istilahnya langsung bertarung, sedangkan seni itu kan melambangkan keindahan. Jadi anak-anak seni ini kebanyakan dia lebih lembut, lunak sama siapapun. Kecuali laga dia tentu kan udah dididik dengan karakter keras. Kalau laga itu seperti tendang, Udah keras. Baiklah Kak, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya Kak. Baiklah, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.